Halo kawan-kawan YouTubers, juga kawan-kawan Facebooker atau Twitter dan lain-lain yang saat ini baru bergabung di channel Budi Sometimes. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau mengunjungi channel kami. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait program Keluarga Harapan. Nah, informasi ini sebenarnya berawal dari pertanyaan-pertanyaan lewat Messenger atau grup yang ada di WA, juga yang ada di grup Facebook tentang dana PKH yang saldonya 0 dan bahkan sampai hari ini belum cair, sementara kawan-kawan yang lain atau ibu-ibu KPM yang lain itu sudah dicairkan dananya. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi penyebab dan solusinya terkait masalah saldo 0. Untuk itu, sebelum saya lanjut, jangan lupa channelnya di subscribe, ya, di like, share, dan di komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar YouTube. Dan buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut. Setelah proses pencairan, beberapa KPM, ya, baik yang daerah dampingan saya maupun di luar daerah, itu mempertanyakan soal dana PKH yang saldonya 0, ya, yang tidak cair sampai hari ini. Nah, saya akan memberikan beberapa penyebab kenapa bisa terjadi saldo 0. Nah, begini informasinya. Yang pertama, yang menyebabkan adanya saldo 0 adalah ketika keluarga itu sudah tidak mempunyai komponen lagi. Misalnya, contoh ada anak sekolah yang tadinya kelas 3 SMA dan sudah lulus, sehingga secara alami dia pasti tidak akan bisa menerima lagi karena dia telah terbaca di dalam sistem atau aplikasi bahwa komponen anak sekolahnya itu sudah tidak ada. Nah, itu alasan atau penyebab yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu KPM harus pastikan bahwa ibu-ibu itu berkomitmen terhadap kewajiban sebagai seorang peserta PKH. Apa saja kewajiban peserta PKH? Ya, salah satunya misalnya rajin ke posyandu buat yang ibu hamil, balita, dan lansia. Nah, ini harus selalu hadir karena ingat bahwa PKH ini adalah bantuan bersyarat, ya, bantuan sosial yang bersyarat. Artinya segala persyaratan itu harus dipenuhi, termasuk kewajiban PKH. Jadi jangan cuman ambil uangnya tapi tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya ke posyandu, ya, untuk ibu hamil harus periksa kesehatan, juga lansia. Kalau misalnya lansia ini sudah tidak bisa ke posyandu, meminta keluarganya untuk mendatangkan bidan untuk dikunjungi di rumah agar segera periksa kesehatan. Nah, itu penyebab yang kedua, karena tidak komitmen terhadap kewajiban peserta PKH. Nah, kemudian yang ketiga, KPM itu tidak komitmen untuk mengikuti pertemuan kelompok, misalnya seperti P2K2. P2K2 ini pertemuan rutin setiap bulan. Nah, kalau ada yang belum paham soal P2K2 ini, ya, itu yang berarti kayaknya dia tidak pernah masuk atau ikut pertemuan kelompok. P2K2 ini pertemuan peningkatan pengetahuan keluarga. Jadi pemerintah bukan hanya memberikan uang tapi juga memberikan materi ilmu, ya.
pada pertemuan P2K2. Di sana diajarkan tentang misalnya pola pengasuhan dan pendidikan anak, soal ekonomi, kesehatan, dan lain. Nah, itu penyebab yang ketiga. Artinya kalau misalnya ada yang saldonya 0, mungkin saja dia, atau bukan mungkin ya, dipastikan dia itu tidak komitmen terhadap pertemuan-pertemuan kelompok. Kemudian yang keempat, anak sekolah. Kalau misalnya anak sekolah itu kehadirannya tidak sampai 85%, itu bisa jadi dananya itu bisa ditangguhkan, gitu ya, bisa ditangguhkan untuk sementara karena tidak komitmen, karena anaknya tidak sekolah, tidak mencapai 85% kehadirannya. Untuk itu diharapkan para orang tua harus bisa mendorong anak-anaknya agar tetap bersekolah. Kemudian yang kelima, ini yang lebih mungkin paling ekstrim ya, karena ini berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Jadi bagi ibu-ibu atau KPM yang merasa masih mempunyai pinjaman di bank ya, dan mengalami kredit macet, bisa jadi ini salah satu penyebabnya kenapa saldonya 0. Jadi temuan kami di lapangan itu saldonya bukan hilang, tapi diblokir untuk tidak bisa diambil, karena kami pernah menangani kasus seperti ini. Pada saat rekonsiliasi pencairan katanya belum cair, setelah kami cek saldonya ada, tapi seperti anomali ya, tidak bisa diambil. Dan kami tanyakan kepada pihak bank, ternyata yang bersangkutan memiliki kredit macet, sehingga kami mengadvokasi agar segera dicairkan dananya karena kebutuhannya untuk anak sekolah. Nah, saya kira ada 5 penyebab ya dana PKH yang membuat dia saldonya 0. Nah, selanjutnya ketika sudah ada kejadian seperti ini, apa solusi yang harus dilakukan oleh KPM? Nah, solusi yang pertama adalah jangan panik dan gelisah. Uangnya mungkin masih ada, belum bisa dicairkan. Kemudian yang kedua, jangan langsung membuat status yang aneh di medsos ya, karena itu akan merugikan diri sendiri juga, karena belum ditahu pasti apa sih penyebabnya, begitu kan. Kemudian yang ketiga, kalau bisa pulang dulu ke rumah. Kalau misalnya sudah ke bank lantas saldonya 0, tunggu 3 hari lagi. Setelah 3 hari datang lagi untuk mengecek. Biasanya kalau temuan kami di lapangan ada yang tertunda, ketika 3 hari kemudian dananya ikut cair kembali, begitu. Nah, kemudian kalau misalnya ketika sudah 3 hari dan dicek masih 0, segeralah untuk print buku rekening atau print rekening koran, minta di petugas bank, meminta untuk bukunya itu di print sehingga ketahuan apakah ada uang masuk atau tidak. Di situ yang akan membuktikan bahwa keluhan Bapak Ibu terhadap saldo yang tidak masuk itu bisa jadi alat bukti, begitu. Nah, setelah buku di print, itu disampaikan kepada pendamping dengan membawa bukti print buku itu. Karena ketika misalnya kita mau mengadu atau melaporkan saldo 0 kepada pendamping juga membutuhkan bukti. Jangan sampai ada sesuatu, begitu kan. Misalnya kayak kejadian soal kredit macet, dibilangnya saldo 0 padahal ketahuan ada pinjaman bank, begitu. Nah, itu print buku itu jadi alat bukti kepada pendamping, sehingga pendamping akan melakukan advokasi, mendampingi untuk mengurus penyebab saldo 0 yang dialami oleh KPM. Yang terakhir, saya kira teruslah berdoa, menunggu hasil dari pendamping, karena prosesnya tidak secepat kilat ya. Jadi semoga namanya masih ada dan dananya masih bisa untuk dicairkan. Nah, saya kira ini solusi yang
berdasarkan pengalaman yang kami lakukan terhadap advokasi kepada keluarga penerima manfaat. Nah, saya kira ini informasi terkait soal saldo nol. Kalau misalnya masih kurang dimengerti, bisa di komen di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan langsung jawab lewat via chat, atau mungkin ada yang punya masalah yang lain juga pun bisa untuk ditanyakan. Nah, saya kira hanya ini yang bisa kami informasikan untuk saat ini. Jangan lupa supaya tetap semangat, di subscribe channel Budi Saham Times, like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Salam PKH.